Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Mulyani dengan NIM 2165017. Pada kali ini saya akan membahas tugas 8 yaitu dimana mereview Project Quality Management. Our big idea, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dalam manajemen kualitas, mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Nah, definisi manajemen kualitas proyek, di mana proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur ataupun guidance list, di mana fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Nah, 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama perencanaan kualitas, kedua penjaminan kualitas, serta 3 mengendalikan kualitas. Yang pertama yaitu untuk dengan proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Nah, yang kedua menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Dan yang ketiga yaitu memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Nah, gambaran umumnya terdapat pada layar gambar. Nah, kualitas output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas apapun standar yang digunakannya. Nah, quality metrics di mana digunakan saat proses penjaminan kualitas QA dan pengendalian kualitas atau QC. Contohnya reliability, failure rate, dan availability, dan lain sebagainya. Output proses perencanaan kualitas, quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Nah, proses improvement plan, quality baseline, project management plan yang terupdate. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek, sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat efektif dan seefisien mungkin. Nah, proses ini berlangsung secara iteratif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar dapat berjalan aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Alat penjaminan kualitasnya, cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, process analysis. Required change, perubahan yang dilakukan agar terjadi output penjaminan kualitasnya. Required change, di mana dilakukan perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan, prosedur, dan proses dalam proyek, sehingga memberikan keuntungan lebih banyak bagi setiap stakeholders. Recommended corrective action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change, organizational process asset, dan update management plan. Pengendalian kualitasnya dilakukan untuk memonitor agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyeknya. Nah, output utama pengendali kualitas yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Nah, saran perbaikan aturan, prosedur, dan ataupun prosesnya. Nah, alat pengendali kualitasnya ada banyak alat digunakan yaitu Pareto diagram, statistical sampling, sigma, diagram kontrol, testing, atau pengujian. Contoh Pareto diagramnya. Nah, statistical sampling di mana pengembalian sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan referensi apa data yang diinginkan. Nah, sampel size-nya. Certainty factor yang sering digunakan terdapat pada gambar pada layar. Nah, Six Sigma defined. Target informasi dasar Six Sigma. Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3
kegagalan atau sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC. Nah, mendefinisikan masalah peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, pengumpulan, pengaturan, dan menampilkan data. Analis membedah masalah untuk mendapatkan peluang peningkatan kualitas, biasanya menggunakan Fishbone atau Ishikawa diagram. Nah, improve mensintesis solusi dan ide untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kualitas. Nah, kontrol, verifikasi kestabilan peningkatan dari solusi yang sudah diprediksi. Keunikan Six Sigma. Example of Six Sigma organization, Six Sigma of management project. Six Sigma dan statistik, di mana berarti Sigma berarti standard deviation dalam metode ini. Standard deviation menyatakan beberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Standard deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Standar deviasi menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada di sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Nah, standar deviasi dan distribusi normalnya sebagai berikut. Testing atau pengujian baik digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Nah, testing takes in the software development life cycle sebagai berikut. Gantt chart for building testing into a system development project plan-nya. Nah, sekian dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.